semuanya, di video kali ini aku akan bahas syarat-syarat beasiswa Turki Burslare dan tips lolos berdasarkan pengalaman aku sebagai awardee YTB. By the way, hari ini tuh dingin banget, makanya aku pakai jaket dan juga shawl. Dan kebetulan juga ini sekarang aku lagi nggak di rumah, tapi ada di suatu tempat di Gençmekan atau tempat-tempat nongkrongnya anak-anak muda atau mahasiswa dan juga pelajar di Turki ini. Dan semua di sini tuh gratis, kayak seperti teh, kopi dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang kita kembali ke laptop, kembali ke pembahasan awal, yaitu membahas tentang syarat-syarat beasiswa YTB dan juga tips lolos berdasarkan pengalaman aku pribadi. Buat kamu yang pertama kali dengar, beasiswa Turki Burslare yang sering disingkat adalah beasiswa YTB adalah beasiswa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah Turki. Nah, di dalam beasiswa ini tuh kalian dikasih uang saku, asrama, kemudian juga sampai biaya kuliah dan semuanya juga udah ditanggung. Oke, sekarang kita akan masuk ke syarat pertama atau ke syarat-syarat yang biasanya diminta oleh beasiswa YTB dalam aplikasi TBBS. Pastinya adalah paspor atau KTP. Nah, don't worry, kalau misalkan kalian belum punya paspor, kalian bisa menggunakan KTP untuk daftar di awal di aplikasi TBBS-nya. Biasanya kalau misalkan untuk lulusan SMA, kalian siapkan itu ijazah dan juga nilai rapor. Tapi kalau misalkan kalian lulusan S1, ingin daftar S2 atau S3, kalian siapkan itu transkrip nilai dan juga ijazah kalian. Nah, ijazah dan juga transkrip nilai ini harus diterjemahkan oleh sworn translator atau penerjemah tersumpah. Nah, ini dia, kalau misalkan kalian itu belum dapat ijazah dari sekolah atau dari kampus, kalian juga bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus untuk dipakai di aplikasi TBBS. Nah, selanjutnya yaitu CV atau curriculum vitae. Nah, di sini tuh kalian bisa bikin curriculum vitae jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu singkat. Tapi kayak cukup kayak misalkan background pendidikan kalian, pengalaman organisasi, kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang kalian pernah ikuti. Selanjutnya juga siapkan kayak foto untuk diupload di aplikasi TBBS untuk daftar beasiswa ini. Gunakan foto yang formal dan juga rapi. Nah, ini dia penting banget, yaitu motivation letter atau letter of intent di aplikasi TBBS ini. Biasanya banyak sih orang yang gagal karena lemah motivasinya untuk daftar beasiswa YTB. Nah, untuk daftar beasiswa luar negeri itu tidak hanya karena saya ingin bla bla bla, tapi kalian harus bikin kayak hooknya gitu, apa kenapa kalian pantas untuk mendapatkan beasiswa YTB ini. Selanjutnya adalah sertifikat pendukung. Nah, sertifikat pendukung itu seperti kayak TOEFL, IELTS, TOMER, kalau nggak seperti pelatihan-pelatihan bahasa lainnya. Tapi kalau misalkan kalian tidak punya, itu tidak apa-apa, tidak wajib juga, akan tetapi bisa menjadi nilai plus untuk daftar beasiswa ini. Nah, ini juga informasi untuk pendaftar beasiswa S2 dan S3 biasanya diminta untuk proposal penelitian. Oke, sekarang masuk ke tips lolos berdasarkan pengalaman aku pribadi sebagai awardee YTB. Pertama yaitu motivation letter. Motivation letter di sini harus kuat, tulis dengan jujur dan juga kenapa kamu pilih Turki misalnya. Kemudian kenapa jurusan itu, kemudian juga apa sih tujuan kamu setelah lulus nanti, kemudian apa kontribusimu ya, misalkan untuk Indonesia, untuk Turki, dan juga untuk dirimu sendiri ke depannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah upload sertifikat semua yang mendukung, walaupun kecil, biasanya kalau aku tetap upload ya semuanya. Ini juga bisa meningkatkan penilaian kalian. Misalkan kalian memang aktif di bidang sosial, organisasi, dan juga lain-lainnya. Nah, kemudian juga perhatikan timelinenya. Nah, biasanya di sini beasiswa YTB dibuka pada awal tahun, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Februari. Jadi siapkan dokumen sebelum itu, jangan mepet-mepet ya. Nah, ini dia, jangan takut daftar meskipun belum cukup bagus. Serius sih, banyak juga pendaftar beasiswa YTB ini biasanya mereka nggak terlalu aktif juga di kampus dalam hal organisasi misalkan, dan juga IPK-nya juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget, misalkan dia pas-pasan lah gitu kan untuk daftar beasiswa ini. Akan tetapi mereka itu punya niat yang kuat dan akhirnya lolos, alhamdulillah. Jadi jangan takut untuk daftar beasiswa YTB ini, oke?
Dan semoga video ini bisa berguna atau bermanfaat buat kalian yang sedang mencari beasiswa di Turki khususnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Jika kalian misalkan ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, nanti aku jawab. Dan juga atau kalian bisa DM aku di Instagram. Oke, bye. Thanks for watching.